pramuka, yaitu mengenai nilai mutlak. Nah, di dalam nilai mutlak ini nanti kita akan belajar mengenai persamaan linier dalam bentuk nilai mutlak, pertidaksamaan linier dalam bentuk nilai mutlak. Begitu ya. Langsung saja, apa itu nilai mutlak? Nah, sebelum kita bahas apa itu nilai mutlak, coba kita baca cerita ini ya. Nah, ada suatu kegiatan pramuka ya, suatu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah, sebuah grup pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan pasukan adalah silakan maju 4 langkah, jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah. Ya kan? Kalau ada perintah 4 langkah maju ke depan, berarti kan anak pramukanya maju 4 langkah ke depan. Kemudian hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Nah, jika perintah pimpinan pasukan berganti mundur 3 langkah, nah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 3 langkah. Ya, melawan arah sejauh 3 langkah. Demikian seterusnya. Nah, besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Jadi tidak ditentukan arah. Jadi yang kita ukur itu bukan arahnya, tapi besar langkahnya itu tadi loh. Maju 4 langkah berarti ini mutlak 4. Mutlak 4 langkah dari posisi diam. Mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Ya. Jadi yang kita itu ukur di sini adalah bukan arahnya, tapi kita melihat berapa banyak langkahnya. Yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama mempelajari nilai mutlak dan kasus-kasus di bawah ini. Oke, kita akan lanjut bahas ya mengenai konsep nilai mutlak. Jadi Bu Elvi tegaskan bahwa nilai mutlak itu memperhatikan nilai atau langkah dari, misalkan kalau ini langkahnya ya atau nilainya, bukan memperhatikan arahnya. Yang kita hitung adalah banyaknya langkah, bukan arahnya. Begitu ya. Nah, langsung saja. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, berapakah nilai mutlak? Jadi nilai mutlak lambangnya seperti ini ya. Jadi kalau ada ini suatu kolom ini ya, bentuknya garis tegak, ini namanya nilai mutlak. Membacanya adalah nilai mutlak dari negatif 6. Nah, berapakah nilai mutlak dari negatif 6? Nah, jadi untuk nilai mutlak ini ya, kalau membacanya adalah nilai mutlak dari negatif 6, artinya adalah berapa jarak negatif 6 dari 0. Nah, seperti tadi, maju ke depan, mundur ke depan, mundur ke belakang 4 langkah. Nah, berarti itu berapa, kita akan mengukur berapa jarak dari posisi diam ke 4 langkah tersebut. Nah, artinya kalau misalkan nilai mutlak min 6, berarti berapa jarak angka negatif 6 dari 0, maka kita hitung, ini kan 0, berapa jarak negatif 6? Oh, jaraknya adalah 6. Nah, berarti nilai mutlak negatif 6 hasilnya adalah 6. Lanjut, berapakah nilai-nilai mutlak negatif 4? Nah, berarti kita hitung berapa jarak negatif 6 dari titik 0 ya, dari 0. Maka kita hitung negatif 4 dari 0 jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4. Berarti nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Lanjut, berapakah nilai mutlak 9? Artinya adalah berapa jarak angka 9 dari 0. Kita hitung ya, jaraknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jaraknya ada 9. Jadi nilai mutlak 9 adalah 9. Berapakah nilai mutlak 0? Nilai mutlak 0 berarti jarak dari 0 dari 0, berarti jaraknya tetap 0 ya, tidak ada jaraknya ya, seperti itu. Jadi nilai mutlak seperti itu gambarannya, jarak dari suatu titik ke titik di mana itu diam ya, jarak dari suatu titik ke titik diam. Kalau misalkan garis bilangan berarti jarak dari suatu angka ke 0, itu namanya nilai mutlak ya. Konsepnya ini masih konsepnya. Jadi kita simpulkan bahwa nilai mutlak negatif 6 adalah 6, nilai mutlak negatif 4 adalah 4, nilai mutlak 6 adalah 6, nilai mutlak 9 adalah 9, nilai mutlak 0 adalah 0. Kesimpulannya apa? Jadi nilai mutlak itu jika bilangan realnya itu positif ya, atau 0, maka sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, kalau positif berarti bilangan itu sendiri, tapi kalau dia itu bilangannya negatif, maka dia itu negatifnya bilangan tersebut. Ya. Artinya apa maksudnya negatif dari bilangan tersebut? Berarti nanti kalau ini min 6, berarti itu sebenarnya dari negatifnya bilangan tersebut min 6. Maka hasilnya adalah 6. Ya. Kalau negatif berarti ini min 4, berarti negatifnya dari min 4.
hasilnya adalah 4. Nah, mudahnya adalah nilai mutlak itu adalah semuanya itu akan menjadi positif ya. 6 akan menjadi positif ya. Negatif 6 jadi positif 6. Gitu ya. Negatif 4 jadi positif 6. 4 ya, seperti itu. Tapi asalnya adalah jika bilangan itu positif maka dia menjadi bilangan itu sendiri, tapi jika dia itu bilangan negatif maka dia itu adalah negatifnya dari bilangan tersebut. Gitu ya. Ini masih konsep-konsep dan pencerahan awal saja, kita belum masuk ke definisi ya. Nah, di sini Bu Elvi sebelum masuk ke definisi memberikan permasalahan lagi. Nah, seorang anak itu bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Ya, kita buat sketsanya ya. Jadi si anak itu melompat ke depan 2 langkah. Berarti dia melompat ke depan 2 langkah. Ini posisi awalnya ya. Dia melompat ke depan 2 langkah. Nah, setelah itu dia 3 langkah ke belakang. Berarti ke sini 3 langkah ke belakang, 1, 2, 3 ini ya. Nah, lanjut anak itu 2 langkah ke depan. Berarti 1 ke depan 2 langkah. Selanjutnya anak itu 1 langkah lagi ke belakang. Sini 1 langkah. Dan 1 langkah lagi ke belakang. Nah, sini. Ketemulah di sini ya. Hasilnya negatif 1 ya ini ya. Ketemulah di titik negatif 1. Nah, yang ditanyakan adalah sketsanya. Sketsanya jadi ini sudah. Tentukanlah berapa langkah posisi akhir. Nah, dari posisi semula. Nah, kita lihat ya berapa langkah posisi akhir dari posisi semula ya. Kita lihat posisi akhirnya berapa. Kalau kita mencari posisi berarti kita masih memperhatikan arahnya ya. Jadi posisi terakhirnya kan ada di negatif 1 ya. Posisi terakhirnya ada di negatif 1 ini. Nah, yang C tentukan berapa langkah yang dijalani anak tersebut. Nah, yang C ini mencari berapa langkah. Berarti kita sama saja mencari nilai mutlak tadi loh ya. Untuk menentukan berapa langkah maka kita gunakan nilai mutlak. Yang pertama berarti kita melompat ke depan 2 langkah berarti nilai mutlak 2 ya. Kemudian mundur ke belakang 3 langkah berarti nilai mutlak negatif 3 karena mundur kan arahnya negatif ya, berlawanan. Kemudian lanjutnya 2 langkah ke depan lagi, 2 langkah ke depan lagi berarti nilai mutlak 2 ya. Nilai mutlak 2. Kemudian ke belakang 1 langkah berarti nilai mutlak negatif 1. Ke belakang 1 langkah berarti nilai mutlak negatif 1. Ini ada yang kurang ya, ditambah nilai mutlak 2. Nah, berarti di sini kita bisa temukan ya. Nah, 2 tetap positif 2 ditambah 3 5 ditambah 2 7 tambah 1 8 9 artinya 9 langkah. Jadi nilai mutlak itu adalah jarak dari titik tersebut ke titik 0 ini. Jadi nilainya selalu positif. Nah, berarti ini langkah yang dijalani tersebut adalah 9 langkah. Kita lanjut ke inti yaitu definisi dari nilai mutlak. Di sini ini ada suatu kesimpulan ya bahwa nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jaraknya. Jadi kalau nilai mutlak min 4 jadi 4. Dia akan selalu bernilai positif kalau di sini. Nah, sekarang masuk ke definisi nilai mutlak. Nah, misalkan X bilangan real. Nah, nilai mutlak X dituliskan sebagai ini ya, nilai mutlak X bacanya, didefinisikan sebagai, jadi kalau ada nilai mutlak X itu sama dengan, dia akan bernilai X atau bilangan itu sendiri jika X-nya lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian nilai mutlak X bernilai negatif X ya, jika X-nya kurang dari 0. Nah, artinya apa? Kalau dia itu bilangan positif maka dia hasilnya bilangan itu sendiri. Kalau tapi dia kurang dari 0 kan bilangan negatif, maka dia hasilnya adalah negatif X atau lawannya dari bilangan itu. Seperti itu definisinya ya. Nah, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, oh ya, ini ada grafik dari nilai mutlak dulu. Jadi grafik nilai mutlak X ini ya, fungsinya Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, untuk membuat grafiknya, ya pertama Bu Alvin misalkan dulu bahwa fx, fungsi fx-nya adalah nilai mutlak X ya. Nah, kita coba-coba dulu ya, X-nya mau berapa saja boleh. Ini Bu Alvin ambil min 4, min 2, min 1, 0, 1, 2, 4. Kemudian kita cari nilai mutlak, cari fx-nya atau y-nya, nilai mutlak X.
Berarti nilai mutlak semen 4 hasilnya 4, nilai mutlak semen 2 hasilnya 2, nilai mutlak semen 1 hasilnya 1, nilai mutlak 0 hasilnya 0, 1 hasilnya 1, 2, 2, 2. Berarti kita hasilkan adalah X, Y-nya adalah men 4,4 ini ya. Ini Bu Alfi salah menulisnya. Ini salah ini. Ini harusnya men 4,4. Nah, men 4,4, lalu ini men 2,2, men 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 4,4. Kita gambar ya. Yang pertama men 4,4 di sini. Ya. Men 2,2 di sini. Men 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 4,4 gitu ya. Nah, jadilah ini adalah grafik dari persamaan nilai mutlak ya. Ini adalah grafiknya. Ini tadi seharusnya yang 3 ini tidak ada, tapi ketambahan ini ya. Yang 3 dihilangkan saja sesuai dengan tabel itu. Jadi grafik nilai mutlak adalah seperti ini ya dia. Seperti suatu garis yang dicerminkan ini ya, dicerminkan ya. Nah, seperti ini grafiknya. Nanti kalian coba mencari grafik Y sama dengan nilai mutlak X kurangi 2. Jadi nanti kita X-nya kita cari, misalkan bilangan berapapun, nanti tinggal kalian kurangkan 2. Misalkan X-nya kamu ambil 6, kurangkan 2 berarti 4. Berarti kita cari nilai mutlak 4, hasilnya adalah 4. Maka Y-nya 4. Seperti itu ya. Coba kalian gambar gitu ya. Lanjut adalah contoh soal dari nilai mutlak. Nah, mari kita terapkan definisi nilai mutlak. Nah, uraikan nilai mutlak X ditambah 4 dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Tadi apa ya? Kita gambarkan ya. Nilai mutlak X ditambah 4. Nah, nilai mutlak X tambah 4. Kita uraikan berdasarkan definisi ada 2. Nah, nilai mutlak X sama dengan 4 itu akan menjadi dirinya sendiri. Artinya X tambah 4 ya. Jika dirinya itu lebih dari sama dengan 0. Berarti Bu Alfi tulis seperti ini ya. Gampangnya, di dalam kurung ini akan X plus 4. Dia akan tetap X plus 4 jika yang di dalam kurung ini lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, definisi ini adalah ya, yang kedua ini adalah nilai mutlak X ditambah 4 itu dia akan menjadi lawannya atau negatif X tambah 4. Berarti lawannya kan negatifnya yang di dalam kurung. Negatif X tambah 4 jika ya, dia itu yang di dalam kurung itu kurang dari 0. Jadi untuk pertama kalian uraikan seperti itu ya. Kita ingat yang di dalam nilai mutlak itu ya. Nah, nilai mutlak X tambah 4 akan menjadi dirinya sendiri, yaitu X tambah 4 jika yang di dalam kurung atau X tambah 4 itu lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X tambah 4 akan menjadi negatif X tambah 4, negatif dari dirinya. Ini kalau Bu Alfi uraikan negatif X min 4 ya. Jika yang di ini dirinya ini X tambah 4 ini kurang dari 0. Pertama seperti ini dulu. Setelah itu baru kalian uraikan, sederhanakan lagi. Nah, ini X tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Kalau disederhanakan bisa menjadi X-nya lebih dari sama dengan min 4 ya. Ini kan pindah ruas 4-nya. Nah, ini X tambah 4 kurang dari 0, maka bisa menjadi X kurang dari min 4. 4-nya pindah ruas. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulannya. Kita tulis saja yang paling sederhananya ya. Berarti nilai mutlak X plus 4 itu akan bernilai X plus 4 jika X-nya kurang dari min 4. Ya, bernilai X plus 4 jika X-nya kurang dari min 4. Nilai mutlak X plus 4 akan bernilai min X min 4 jika X-nya kurang dari min 4. Ya. Nilai mutlak X plus 4 akan bernilai X plus 4 jika X-nya lebih dari sama dengan min 4. Nilai mutlak X plus 4 akan bernilai min X min 4 jika X-nya kurang dari min 4. Jadi caranya seperti itu. Kita uraikan menjadi 2. Itu ya, ini kalau dengan definisi nilai mutlak. Nah, lalu ini Bu Alfi memberikan soal, ada satu soal pertama, ada 1A, 1B, 1C, kemudian ini ya. Coba nanti kalian kerjakan, bagi yang bisa langsung post ke grup ya. Cara menulis format soal yang kalian kerjakan adalah soal 1 titik 1A, misal gitu ya formatnya ya, 1B, 1C, soal 1 titik 2, seperti itu ya nanti. Nah, selanjutnya ini juga ada soal yang kedua ya. Bagi siapa pun yang bisa mengerjakan ini silakan coba dikerjakan dan dipost di grup. Nah ya, kita coba kerjakan, nanti kita bahas bersama-sama soal ini gitu ya. Silakan dicoba, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau ada kesulitan silakan bertanya Bu Alfi ya. Nah, terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum